Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi bersama saya Verly Fitria Fauridi, calon guru penggerak angkatan kelima dari SMP Negeri 5 Sumeneb. Kali ini kita akan melakukan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal tentang murid dan juga pembelajaran di kelas yang saya percayai, yaitu yang pertama, murid adalah generasi penerus sebagai modal pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, pengetahuan yang dimiliki oleh murid hanya sebatas pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan jenjang sebelumnya saja. Jadi, kalau siswanya adalah siswa SMP, maka saya waktu itu berpikiran bahwa pengetahuan yang mereka miliki hanya pengetahuan anak SD. Dan yang ketiga, pengembangan kemampuan dan kompetensi murid sangat bergantung kepada guru sebagai salah satu sumber belajar utama. Dan yang terakhir adalah kurangnya keyakinan saya kepada anak didik bahwa mereka memiliki kemampuan dan kompetensi yang luar biasa sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa setiap anak adalah istimewa. Setelah mempelajari modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, mindset saya berubah tentang bagaimana seharusnya kita memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap anak didik sebagai penuntun perkembangan dari kompetensi dan juga kemampuan diri para peserta didik. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa murid adalah benih-benih kebudayaan yang dapat membentuk peradaban yang berkebangsaan dan juga berbudaya. Dan murid bukanlah sebuah kertas kosong yang bisa kita tulis dan kita ciptakan. Murid sudah memiliki pengetahuan dan kompetensi yang mereka dapatkan dari berbagai sumber belajar, termasuk dari lingkungan mereka hidup. Dan yang pasti setelah mempelajari modul 1.1, saya meyakini bahwa setiap anak terlahir istimewa sesuai dengan karakteristik dan kodratnya masing-masing. Setelah mempelajari modul 1.1, tidak hanya tentang murid, mindset saya tentang pembelajaran juga berubah sebelum mempelajari modul 1.1 dan sesudah mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya meyakini bahwa guru sebagai salah satu sumber belajar utama. Dan juga media pembelajaran yang saya gunakan kurang inovatif. Sebelum mengetahui apa isi dari modul 1.1, saya yakin bahwa saya masih kurang maksimal dalam mengidentifikasi karakteristik peserta didik serta kebutuhannya. Dan kurangnya penerapan kolaborasi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan sesudah mempelajari modul 1.1, saya menjadi tahu bahwa sumber belajar bisa dari mana saja, tidak hanya gurunya. Apalagi pada zaman yang sudah canggih seperti sekarang, peserta didik melalui internet dan berbagai media sosial bisa memperoleh sumber belajarnya. Dan media yang digunakan dalam pembelajaran lebih inovatif dan beragam. Saya yakin pembelajaran harus memaksimalkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dari murid. Pemaksimalan kolaborasi juga pasti sangat menentukan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Tidak hanya mempelajari modul 1.1 saja, diperlukan tindak lanjut sesudahnya.
Langkah pertama yang perlu diambil adalah merubah mindset tentang pengajaran dan pendidikan menjadi pengajaran dan pendidikan yang berfokus kepada murid. Langkah yang kedua adalah mengubah metode pembelajaran di kelas yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Langkah ketiga, melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, bahkan orang tua dan masyarakat, demi terwujudnya pembelajaran yang berfokus kepada murid. Sedangkan langkah yang terakhir yakni selalu termotivasi dan tidak mudah menyerah dalam memberikan pengajaran dan pendidikan kepada murid. Jangan lupa untuk selalu menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutluri handayani. Di depan selalu memberikan tauladan kepada murid. Di tengah kita selalu menjadi penyemangat bagi murid kita. Dan di belakang kita selalu berusaha untuk mendorong mereka mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid dapat tercapai secara maksimal. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini, dan yakinlah bahwa setiap anak adalah istimewa. Salam dan bahagia untuk kita semua.